Di video kali ini saya akan bahas tentang diagram kelistrikan dari satu komponen kelistrikan, yaitu saklar stop kontak. Jadi ini satu komponen yang menjadikan satu antara stop kontak dan saklar. Ini contohnya, yang atas ini adalah untuk yang merek Broco, yang bawah adalah merek apa ini? Merek Sunly. Nah, jadi ini satu alat, ini ada satu stop kontak dan satu saklar, satu stop kontak dan satu switch. Ini juga sama, satu stop kontak yang lubangnya besar, yang ini ada switchnya, ada saklarnya. Stop kontak switch, stop kontak switch. Nah, untuk yang merek Broco ini contohnya, kalau ini saya balik ini, itu belakangnya kayak gini. Jadi yang ini itu adalah yang untuk yang stop kontak, sedangkan yang ini adalah untuk yang saklarnya. Nah, kemudian untuk yang bawah ini, yang merek lain, kalau kita balik ini adalah untuk yang terminal saklarnya, yang ini dua ini adalah untuk yang terminal stop kontaknya. Coba saya sedikit sharing tentang bagaimana cara memasang yang untuk yang Broco. Jadi yang ini ada dua ya, ada dua lubang. Sebelah yang putih-putih ini ada dua, satu dua. Ini juga ada dua lubang, satu dua. Yang ini juga, ini untuk switch, untuk saklarnya juga ada dua, di samping putihnya, yang sampingnya merah juga ada dua. Nah, cara masangnya ini kalau di instalasi rumah tangga atau perumahan kan kabelnya kawat, maka cara masangnya kabel kawatnya itu dikelupas dulu, kemudian tembaganya itu dimasukkan ke sini, di baik yang sebelah kiri maupun yang kanan yang lubang ini. Jadi yang putih ini kita pencet dulu, kemudian kawat tembaganya kita masukkan, kemudian kita lepas. Nah, itu sudah menjepit. Bisa yang dari kanan maupun yang kiri ini juga sama. Jadi ini ditekan dulu, kemudian dimasukkan kawat tembaganya, kemudian dilepas. Nah, itu sudah menjepit, jadi tanpa baut ya untuk yang merek Broco. Kalau untuk melepasnya juga sama, berarti ini tinggal ditekan kemudian ditarik kabelnya. Jadi saya ulangi lagi, yang ini adalah untuk yang terminal saklarnya, yang ini flek-flek yang ini adalah untuk yang stop kontaknya. Nah, kalau yang tipe lain ini dia menggunakan baut untuk mengunci kabelnya. Jadi yang ini untuk yang saklarnya itu, jadi kabel masuk dari sebelah samping, kemudian kita bautnya ini untuk menekan atau menjepit kabelnya. Kalau yang ini juga sama, tapi ini baut yang 1, 2, 3 ini bukan untuk terminal ya, ini untuk melepas bodinya, sedangkan masang kabelnya dari bawah. Dari bawah ini, kemudian masang kabelnya dari atas, tetap sama, ini sama kayak ini dari atas, cuma dia menguncinya itu dari samping, kita baut dari bawah ini jepit. Ini untuk terminal yang ini, untuk stop kontak ini dan ini. Untuk yang saklarnya switch ini, yang ini dan ini. Kemudian yang ini itu untuk ground. Nah, ini sering tidak digunakan ya di instalasi rumah di Indonesia, dan saya temukan juga di rumah kedua orang tua saya ini juga tidak menggunakan groundnya tidak dipakai, jadi hanya menggunakan yang ini 1, 2 dan ini 3. Nah, itu untuk yang sekedar pengenalan dari komponen. Nah, sekarang bagaimana instalasi dari komponen ini sudah saya gambarkan. Jadi yang dicontohkan di sini adalah yang untuk yang stop kontak itu, untuk ya stop kontak untuk misalkan untuk komponennya, misalkan untuk setrika, untuk magicom dan sebagainya. Itu untuk ini untuk beban yang lain yang menggunakan stop kontak. Kemudian yang ini untuk beban yang menggunakan switch. Nah, dalam hal ini dicontohkan dengan yang lampu, jadi yang ini kita gunakan untuk saklar lampu, yang ini untuk ya stop kontak biasa. Untuk yang komponen yang lain juga sama, untuk stop kontak ini untuk switch lampu, untuk saklar lampu. Nah, bagaimana skema diagramnya? Ini adalah saya gambarkan nih komponennya. Ini kotak ini adalah
komponen listrik ini. Jadi yang sebelah kiri itu untuk yang switch, untuk saklar. Jadi yang ini saya gambarkan yang ini. Kalau yang merek yang bawah ini ada dua terminal, itu berarti yang ini dan ini. Sedangkan yang terminal yang stop kontak stop kontak ini dan ini itu saya gambarkan di sini. Kita sini. Nah, kalau di Broko juga sama. Yang dua ini adalah untuk yang switch atau saklar, kemudian yang dua ini itu adalah untuk yang stop kontaknya. Jadi kalau kita pencet ini, kita pencet on, berarti yang ini dan ini terhubung. Begitu juga dengan yang ini. Kalau ini kita tekan ke bawah, maka yang terminal ini dan ini terhubung. Kalau ini pasti dia dapat line dan netral. Ini juga dapat line dan netral, atau left dan netral, atau fase dan netral. Jadi ini adalah untuk yang terminal switch, ini untuk terminal stop kontak. Nah, untuk yang stop kontak itu sudah pasti kita ketahui bersama bahwa untuk menghidupkan suatu beban itu kita butuh kabel atau butuh arus yang melalui line dan netral. Jadi yang stop kontak itu satunya harus line. Jadi ada macam-macam nyebutnya ya. Ada yang menyebutkan line, ada yang menyebutkan fase, ada yang menyebutkan left. Left itu karena dia kalau kita testament dia nyala. Nah, makanya kita namakan juga, ada yang menamakan dengan istilah left. Ini kabel left atau kabel fase atau kabel line. Nah, saya sukanya menyebutnya dengan kabel line aja. Jadi ada kabel line. Ini simbol MCB, circuit breaker yang ada di rumah-rumah. Biasanya ada dua, yang di bawah meteran dan ada yang di dalam rumah. Nah, untuk yang kabel line ini untuk masuk ke terminal salah satu yang stop kontak, sedangkan satunya itu dapat yang netral. Nah, ada satu lagi kabel ground. Nah, ini saya temukan di rumah orang tua saya, itu ground tidak dipakai, jadi kita abaikan. Nggak tahu kalau di tempat di rumah teman-teman ground dipakai atau enggak. Kalau dipakai ya berarti ini masuk nanti ke groundnya itu di sini. Masuk ke lubang salah satu sini atau sini, kemudian dibaut dari atas. Nah, dalam hal ini kita tidak menggunakan ground. Nah, begini rangkaiannya. Ini dapat line, dapat netral. Berarti yang ini salah satu dapat line, dapat netral. Ini juga sama. Ini satu kabel dapat line, ini satu kabel dapat netral. Nah, sekarang bagaimana dengan yang saklarnya? Nah, saklarnya ini sedikit perlu mikir. Kalau yang stop kontak gampang, tinggal tarik kabel line dan tarik kabel netral dari PLN. Nah, bagaimana dengan yang lampu? Lampu kita nyalakan dan hidupkan dengan switchnya di sini, dengan saklarnya. Nah, lampu sebagaimana dengan beban yang lain itu harus mendapatkan kabel line dan netral. Jadi ada dua kabel lampu ini. Ya, ini lampu gitu, ada dua kabel kan, dua kabelnya satu kabel, satu terminal itu harus dapat kabel line, satu kabel harus dapat netral. Nah, di instalasi listrik yang saya temukan itu yang netral itu di cabang. Jadi yang bagian netralnya itu di cabang, satunya ke lampu. Jadi satunya itu ke stop kontak, satunya ke lampu. Jadi yang di cabang itu adalah yang di kabel netralnya. Nah, satu kabel dapat netral berarti salah satu kabel lampunya itu harus dapat line. Nah, supaya dapat kita aktifkan dengan saklar, maka ini harus melalui saklar dulu. Karena ini sudah dapat netral, kita harus cari line-nya. Line di sini. Ya, harus masuk ke switch dulu, saklar dulu, kemudian ini harus kita hubungkan dengan line. Nah, dengan demikian kalau kita on kan, kita ceklekkan klek itu, ini nyambung. Ketika nyambung berarti lampu ini dapat netral dan dapat line, karena ini kita jumper. Nah, berarti ada yang harus kita jumper itu dari switchnya, saklarnya itu harus kita jumper ke line. Nah, misalkan ini ya. Berarti kalau dalam hal ini contohnya ini, pokoknya kalau kita klik itu nyambung berarti
Misalkan ini kita ambil kabelnya dari mana ya, dari sini misalkan, ini line, ini dapat netral, ini dapat lampu, berarti nanti yang bawah ini itu kita jumper ke yang line. Ini line, ini line, ini netral, kemudian ini yang bagian lampu, yang atas ini lampu, berarti yang bawah ini, yang atas sorry, ini line, ini netral, ini dapat lampu, yang ini bawah, berarti yang atasnya ini nanti kita jumper ke yang line sini. Kita ambil kabel dari sini, kita tancapkan ke sini. Jadi di sini ada dua kabel, yaitu kabel line dan kabel jumpernya. Kalau saya gambar, jadi misalkan ini dapat line, nah ini yang kita jumper di sini. Misalkan line-nya itu dapat ke sini, ini kita jumper ke sini. Kemudian ini dapat netral. Ini dapat netral. Dapat netral, ini line-nya dijumper dengan yang ini, dan ini dapat kabel lampu. Ini yang ke lampu. Ini lampu, ini line, ini netral. Nah, dengan cara ini berarti ini dapat line netral, yang ini udah aktif berarti. Nah, saya ulangi lagi, berarti kalau switchnya ini kita on kan, berarti yang lampu itu dapat netral dan dapat line. Ini anggap aja MCB-nya kita on kan, berarti lampu sudah menyala. Nah, begitulah penjelasan singkat tentang skema dari stop kontak saklar ini. Nah, bagaimana kalau yang Broko juga sama. Saya gambarkan, berarti misalkan ini dapat kabel line, kemudian yang ini dapat netral, saya kasih biru, ini dapat netral, misalkan gitu ya, ini line, ini netral, dapat lampu, misalkan anggap aja yang atas ini dapat lampu, yang ke kabel lampu, berarti ini kita harus jumper ke yang left-nya, line-nya. Di ini kita jumper, yang bawah ini kita jumper ke sini. Nah, begitulah kira-kira. Terus, nah ini jadi kalau amannya itu kita sebelum mengganti switch itu kita harus hafalkan dulu mana yang dapat line, mana yang dapat netral, kemudian mana yang dapat lampu, kemudian jumpernya itu yang mana. Ini sebelum kita ganti harus kita buka dulu, kita hafalkan dulu. Jangan lupa ini di MCB-nya di off kan dulu supaya tidak kesetrum. Itu paling amannya. Supaya tidak mikir lagi, kita hanya ikuti yang sudah ada. Kita harus hafalkan di mana yang dapat, mana yang line, mana yang netral, mana yang ke lampu, kemudian jumpernya itu kemana. Nah, seringkali kita menemukan kabelnya ini warnanya sama, misalkan merah semua. Nah, ketika merah semua kita tidak tahu, kemudian kita tidak, waktu melepas kita tidak hafalkan, berarti kita hanya menemukan 3 kabel. 3 kabel kita tidak tahu karena warnanya sama, mana yang line, mana yang netral, mana yang ke lampu, kita tidak tahu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa mengetahui satu kabel yang pasti itu kita menggunakan test pen. Jadi ketika kita lepas, kemudian ada 3 kabel yang keluar dari dinding itu, kita tes satu persatu kabelnya pakai test pen. Nah, dari 3 kabel ini pasti salah satunya itu adalah line. Kita lihat ini
line, ini netral, ini ke lampu juga dapat netral. Nah, ini asumsinya ini ya, asumsi di instalasi itu, instalasi rumah kita itu yang di cabang itu adalah yang netralnya. Saya tidak tahu apakah ada teknisi yang mencabangnya itu ngambilnya dari line-nya. Kalau dari line berarti nanti yang ini dapat netral, kita jumpernya ke netral, ini ke sini. Nah, tapi kasus ini kita anggap standarnya itu, nggak tahu ya standarnya atau tidak, tapi yang jelas itu saya temukan di rumah itu yang di cabang itu ada yang netral, sehingga lampu itu perlu line-nya. Nah, kita sambung di line. Nah, kembali ke ini, kalau kita punya 3 kabel dan kita tidak tahu mana kabel line-nya, mana netral dan mana yang ke lampunya, nah, kita cek pakai test pen. Nah, berarti kalau kita cek pakai test pen itu salah satu itu pasti nyala test pen-nya, berarti itu adalah menandakan dia line. Nah, sekarang bagaimana dengan yang netral dan lampu? Netral dan lampu itu tidak menyalakan test pen karena kita lihat line itu netral itu adalah netral, berarti netral ketemu badan kita ketemu ke ground, berarti sama-sama netral, berarti tidak ada aliran listrik sehingga tidak nyala. Nah, sedangkan lampu itu dia diambil dari yang netralnya, sehingga ini juga tidak menghasilkan nyala dari test pen. Nah, dengan demikian kita hanya tahu yang ini, yang lainnya. Kita tidak tahu mana yang netral, mana yang ke lampu, karena dua-duanya itu netral, sambungnya ke netral. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kalau ini kita balik? Jadi karena kita hanya tahu lainnya, kita tidak tahu mana yang netralnya, mana yang ke lampunya, maka ada kemungkinan kita kebalik. Jadi yang lampu kita pasang di netral, yang netral kita pasang di lampu. Nah, bagaimana kalau keliru? Kita anggap aja ini. Anggap aja ini netral ini kita pasang di lampu dan lampu kita pasang di netralnya sini. Jadi kita balik, ini ke sini, ini ke sini. Nah, yang salah, apa yang terjadi? Seperti ini. Jadi yang netral kita pasang di switch-nya, karena kebalik kan, karena yang ini tadi. Jadi yang netral ini kita pasang di saklarnya, kemudian yang lampu itu kita pasang di netral, di netralnya gini, netral stop kontaknya. Nah, ini adalah contoh yang salah. Dan apa yang terjadi ketika switch-nya belum di on kan, yang terjadi adalah ini dapat line, ini dapat netral. Jadi yang ini ada line, ada netral, tetapi dia melalui lampu dulu. Nah, yang parahnya itu adalah kita lihat yang saklarnya ini. Kalau kita saklarnya kita on kan, tak itu kita sambung, yang terjadi adalah ini line langsung dapat netral. Nah, berarti netral sama line itu kita langsung sambungkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah arusnya sangat tinggi sehingga terjadi korsleting. Jadi korsleting berarti kalau MCB-nya itu bagus, dia sudah mutus. Jadi kalau ini kita switchkan on, berarti malah terjadi korslet, MCB akan membuka. Nah, itu adalah kesalahan ketika kita terbalik memasangnya antara yang netral dan lampu, kalau kebalik. Jadi kalau harusnya itu kita klik itu nyala lampunya, tapi kalau kita masangnya yang ini kebalik, itu malah menjadi short karena line langsung kita sambung ke netralnya. Itu adalah kesalahan yang pertama, yaitu kita kebalik masang antara kabel lampu dan sini, kita balik itu. Nah, kesalahan yang kedua bisa jadi kita jumpernya itu keliru. Jadi jumpernya itu harusnya lampu ini, di lampu itu kita jumper dengan yang line, asumsinya yang di cabang itu adalah yang netralnya. Nah, ini kita keliru jumpernya itu yang ke netral, jadi yang kabel lampu, saklar lampu kita jumper ke yang netral. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini juga salah. Yang terjadi ketika ini kita jumper ke yang netral, berarti kita lihat kalau ini kita on kan, ini netral ketemu dengan netral. Nah, netral ketemu netral berarti lampunya tidak nyala meskipun kita on kan. Itu kalau kesalahan jumpernya. Apakah terjadi korsleting kalau posisi seperti ini? Ini kalau
Ya, ini kalau tidak dipasang tidak terjadi apa-apa ya, kita hanya, kalau ini belum dipasang kita ceknya itu hanya di saklarnya. Kalau ini kita klik kita sambung tidak nyala, berarti kita kebalik jumpernya. Nah, kalau yang ini, kalau kita klik saklarnya itu malah terjadi korsleting. Yang benar adalah yang ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.